Baik. Bapak Ibu sekalian, walaupun secara virtual kita adakan tatap muka pada kesempatan ini. Jadi kegiatan kita seperti yang sudah dibicarakan kemarin akan dilaksanakan dalam waktu 10 hari. Nah, dalam 10 hari ini kita akan tetap melaksanakannya secara virtual atau online. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa mungkin sudah ada yang kenal ya, karena kita kemarin buat kegiatan pekerti di Poltekkes Palu, dan kemungkinan lagi katanya dalam waktu dekat akan ada lagi kegiatan yang sama ya, untuk kegiatan pekerti. Mungkin akan dilaksanakan bulan Oktober ya. Jadi nama saya Marung Pasar Ibu, dan kalau di Unpad sekarang di samping saya mengajar di program studi pendidikan fisika, saya juga pada saat ini dipercaya sebagai koordinator pusat pengembangan kurikulum dan sumber belajar di Universitas Tadulako ya, di Universitas Tadulako. Nah, jadi mudah-mudahan nanti apa yang kami rancangkan sesuai dengan kenyataannya. Dari hasil kegiatan ini akan ada nanti draft ya, draft dari kurikulum yang sudah siap untuk diimplementasikan setelah didiskusikan dengan Bapak pimpinan di perguruan tinggi masing-masing. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini memang terjadi perubahan yang begitu drastis ya pada setiap perguruan tinggi ya, karena pemerintah memberikan target yang harus dipenuhi oleh setiap institusi ya, memberikan target kepada rektor yang harus dipenuhi pada setiap semester ya. Jadi seperti di Universitas Tadulako ya, begitu besar upaya yang dilakukan dalam pemenuhan IKU yang dimaksudkan, yang tertuang di dalam Kemendikbud 754 tahun 2020. Perubahan yang luar biasa terjadi setelah diterbitkannya Permendikbud 3 ya, tahun 2020 pada bulan Agustus kemarin ya. Jadi mau tidak mau ya, setiap namanya perguruan tinggi siap untuk mengikutinya. Jadi ada pembenahan-pembenahan yang luar biasa ya, yang secara keseluruhan bisa dikatakan terkait dengan kurikulum, program studi ya. Karena pada kenyataannya ujung tombak dari sebuah institusi ya boleh dikatakan adalah program studi tersebut ya. Kinerja dari secara umum seharusnya harus difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung
terjadinya perubahan untuk perbaikan pada setiap studi. Nah, kalau kita lihat memang kalau kita kaji ya dari Permendikbud 45 tahun 2015 direvisi kembali dengan munculnya Permendikbud 3 tahun 2020 memberikan angin yang perubahan yang sangat drastis seperti yang saya ungkapkan tadi. Kami sendiri di Universitas Tadulako ya berupaya untuk menghadapinya, berupaya untuk mengikutinya, namun faktanya ya masih bisa dikatakan agak lamban di beberapa hal, ya akan lamban di beberapa hal, sehingga pas kemarin ada suatu kegiatan yang disebut dengan pembuatan proposal PKKM, ya kami dari FIDA Universitas Tadulako bersama-sama, walaupun pada awalnya kita agak bimbang karena kita berada di level A, ya, level pertama. Padahal kita masih BLU, ya. Nah, seharusnya yang rata-rata di level A itu adalah yang sudah BH, ya. Nah, kan tetapi karena ada upaya yang serius, nah akhirnya itulah membuat kita bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, perubahan yang sangat drastis yang saya maksudkan, salah satu yang berkaitan dengan kurikulum adalah penerapan proses pembelajaran yang harus kita lakoni, yang dilakoni oleh Bapak Ibu sekalian sebagai dosen, Bapak Ibu sebagai tim penyusun dokumen kurikulum di perguruan tinggi masing-masing. Nah, karena sekarang itu diharapkan arah dan minat daripada mahasiswa betul-betul bisa diekspos sedemikian rupa, ya, sehingga mereka harus bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya, harus bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga dia tidak ragu dan tidak bimbang lagi tentang kondisi daripada medan yang akan dihadapi nanti setelah kita melepaskan mereka dari institusi kita, ya. Sebenarnya pada awalnya saya sangat merindukan daripada setiap peserta, mungkin misalnya dari Politeknik Palu, dari Poltekkes Palu, atau dari tempat yang lainnya, dari Poso, dari LUK, mengirimkan kepada saya kira-kira bagaimana dokumen kurikulum yang dimilikinya pada saat ini, ya. Nah, jadi sehingga dari situ nanti akan kita lihat bagaimana kinerja selanjutnya, apa yang terjadi setelah kegiatan ini selesai kita laksanakan. Perubahan-perubahan apa yang diperoleh, ya, itu mau kita dapatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya saya lihat secara umum kurikulum yang arahnya di bagian politeknik, ya, itu seperti dipaketkan, ya, seperti dipaketkan pada setiap prodi. Ini loh, sudah lengkap semuanya. Nah, kan tetapi dalam hal ini, ya, memang sudah ada kompetensi-kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh bagian yang disebut dengan Poltekkes atau yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kan tetapi kurikulum tersebut juga harus tetap disesuaikan dengan kondisi atau beberapa muatan-muatan lokal, ya, yang ada di wilayah tersebut, nanti akan disesuaikan dengan beberapa aspek yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, jadi mudah-mudahan nanti setelah pertemuan kita pagi ini, saudara-saudara sekalian bisa berkenan mengirimkan. Kalau misalnya tidak bisa dikirimkan secara online, ya, mungkin bisa diantarkan ke Pusbang Kurikulum dan Sumber Belajar yang ada di Universitas Tadulako. Jadi kami itu bagian dari LPPMP,
ya LPPMP. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti pekerti atau AA dari kami pasti tahu di mana itu letak kantornya LPPMP. Ya, mudah-mudahan artinya biar bisa saya lihat sudah sejauh manakah ya kira-kira perkembangan daripada dokumen-dokumen yang terkait dengan kurikulum yang ada di kampus atau di perguruan masing-masing. Selamat pagi saudara-saudaraku semua, baik yang sekarang ada di Palu ataupun yang ada di luar kota Palu. Nah, kondisi memang sekarang memaksa kita untuk mengikuti pertemuan seperti ini ya. Sebenarnya yang saya harapkan untuk kurikulum ini karena ini akan berkaitan dengan beberapa dosen, harus terbuka nanti kira-kira bagaimana proses pembelajarannya ya. Nah, yang saya rindukan adalah bisa kita melaksanakan secara tatap muka, secara langsung, not virtual, but face to face. Nah, sehingga bisa kita arahkan kira-kira bagian-bagian mana yang perlu dipoles, bagian-bagian mana yang perlu ditambah, dan bagian-bagian mana yang perlu dibenahi. Kalau dilakukan seperti itu mungkin pencapaiannya akan lebih maksimal jika dibandingkan dengan kita hanya melaksanakan secara virtual. Nah, jadi karena itu nanti saya mohon saudara-saudara bagi yang ada di Palu, mungkin dari Politeknik bisa mengantarkan kurikulum yang sudah ada ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan share materi. Jadi materi yang akan saya bawakan secara umum pada saat ini adalah penyusunan daripada kurikulum ya. Bagaimanakah penyusunan daripada kurikulum yang saat ini berdasarkan Permendikbud 3 ya, Permendikbud 3 tahun 2020 yang berkaitan dengan standar perguruan tinggi ya. Baik, saya akan share materinya. Baik, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Nah, jika kita berbicara tentang dokumen-dokumen yang diharapkan dipenuhi oleh sebuah program. Nah, jadi pertama-tama kita pahami dulu apa itu kurikulum. Jadi kurikulum ini bukan hanya sekedar perangkat-perangkat atau mata kuliah yang ada di prodi saudara-saudara sekalian. Tetapi dalam hal ini kurikulum itu nanti akan berkaitan dengan secara umum ya, bagaimana input, bagaimana proses, dan bagaimanakah output daripada sebuah program studi. Nah, sehingga kalau kita lihat di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nah standar yang pertama itu pasti harus membicarakan standar daripada lulusan, ya, karena memang oleh pasar. Lulusanlah yang dilihat oleh pengguna. Bagaimanakah kemampuan, bagaimanakah kompetensi, apakah kelebihan-kelebihan yang dihasilkan oleh sebuah program studi. Nah, jadi kemudian yang dimaksud dengan pendidikan tinggi di sini adalah jenjang pendidikan tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari program diploma sampai dengan program spesialis. Nah, jadi program diploma itu ada diploma 2, diploma 3 ya.
Nah, program sarjana ya, nanti ada sarjana terapan, demikian juga untuk magister. Nah, kemudian juga ada untuk doktor. Nah, demikian juga ada profesi serta program spesialis. Nah, sehingga gabungan daripada keduanya, kurikulum pendidikan tinggi, nah ini sudah jelas diatur menjadi dasar, ya, adalah undang-undang, sudah menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ya. Nah, di dalam kurikulum pendidikan tinggi, ya, mata kuliah yang wajib, ya, yang wajib, nah, sudah disebutkan di sana seperti mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia. Ini wajib pada setiap kurikulum yang ada di Indonesia, yang ada di pendidikan di Indonesia. Ya, jadi ini adalah sekilas tentang apa yang dimaksudkan dengan kurikulum. Ya. Baik. Nah, kalau kita lihat daripada kurikulum, sebuah program studi, ya, seperti yang diungkapkan tadi, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, ya, kemudian dasarnya ada lagi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, ini yang harus dipenuhi dulu pertama, ya, oleh sebuah kurikulum program studi. Nah, iya, ya, agar, ya, perolehan, agar kompetensi, ya, agar kompetensi yang ada dari masing-masing program studi, ya, tidak terlalu berbeda antara yang satu dengan lainnya, maka ada aturan lagi yang harus diikuti, ya, berupa standar nasional pendidikan tinggi. Nah, kemudian juga diikuti oleh peraturan tentang pendirian, perubahan PTN dan pendirian perubahan pencabutan izin PTS yang tertuang dalam Permendikbud 7. Nah, kurikulum yang ada di program studi juga harus disesuaikan dengan visi misi, tujuan strategi, and university value daripada sebuah institusi. Nah, kemudian kurikulum dari sebuah program studi juga harus memiliki sebuah body of knowledge. Nah, jadi body of knowledge-nya ini nanti akan dipengaruhi oleh beberapa masukan, ya, beberapa masukan. Nah, bisa nanti dari asosiasi prodi, ya, dan dari institusi itu sendiri. Nah, jadi kurikulum itu juga harus siap untuk menghadapi era yang akan datang, ya, era yang akan datang. Nah, agar mereka itu siap semua, ya, maka setiap kurikulum ini dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya harus mencerminkan kepada tujuan daripada atau learning outcomes yang diharapkan pada saat ini, ya. Nah, kemampuan yang diharapkan pada abad 21, ya, kemampuan yang 21. Nah, di sini akan terlihat bahwa ada beberapa perubahan yang sangat drastis terjadi, ya, dari cara berpikir, dari cara bekerja, instrumen atau peralatan yang digunakan, dan juga dalam tatanan kehidupan di dunia. Akan ada perubahan-perubahan yang sangat drastis. Nah, untuk mencapai ini, pada saat ini memang mendapatkan suatu kendala yang sangat luar biasa, ya, mendapatkan suatu kendala yang luar biasa. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat bagi manusia, ya, untuk menggunakan pemikirannya di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, misalnya
salah satu tujuan di dalam yang diharapkan, kompetensi yang diharapkan pada abad 21, ya, nanti alumni kita itu harus bisa bekerja secara teamwork, ya, secara bekerja sama. Dan di sini dilihat, ya, yang diharapkan adalah kolaborasi, bukan kooperatif. Ya. Nah, memang terdapat kendala sekarang karena ada masalah secara global yang melanda dunia. Ya, nah, dikatakan di sini harus bekerja secara kolaboratif. Nah, padahal saat ini peraturan mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Nah, bagaimana mensiasatinya? Nah, ini perlu dimunculkan kreativitas bagi manusia. Nah, kemudian dari cara berpikir, ya, dari cara berpikir untuk abad 21 sangat diharapkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovasi, ya. Inovasi dalam hal ini maksudnya adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari berbagai-bagai perspektif, dari berbagai-bagai sudut pandang. Nah, sehingga nanti akan didapatkan suatu kebaharuan. Nah, kemudian critical thinking and problem solving decision making. Nah, dibutuhkan pemikiran yang kritis terhadap sebuah masalah, ya. Nah, karena itu diperlukan learning to learn metacognition, ya, learning to learn metacognition. Jadi abad ke-21 ini sangat diperlukan output atau pemikiran-pemikiran daripada output yang dihasilkan oleh perguruan tinggi nantinya mampu menyelesaikan suatu masalah dari beberapa konsep dengan menggabungkan beberapa konsep. Nah, kemudian instrumen juga yang digunakan akan terjadi perubahan-perubahan yang sungguh luar biasa, ya. Jadi kalau kita lihat daripada tuntutan daripada keterampilan abad 21 ini, nah seolah-olah sekarang itu, ya, seolah-olah bahwa perguruan tinggi harus siap menghadapi pasar, ya, menghadapi kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, sedangkan keterampilan diperlukan pada era industri 4.0. Nah, hampir mirip dengan yang tadi, tetapi di sini diperlukan orang-orang nanti yang betul-betul bisa memanfaatkan mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya, ya, apa yang ada di dalam dirinya untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Nah, tetap juga dibutuhkan seperti nomor 5, berkoordinasi dengan yang lain. Nah, seperti poin nomor 6, ini sudah lama di emotion intelligence. Jadi seperti ini, emotion intelligence akan sangat dibutuhkan untuk keterampilan di era 4.0. Nah, bagaimana merasakan kebersamaan di dalam suatu lingkungan pekerjaan. Jadi jangan nanti menganggap saya memiliki posisi yang lebih dibanding dengan yang lain. Tetapi tunjukkan bahwa Anda itu memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding yang lain dalam hal tanggung jawab. Ya, dalam hal tanggung jawab. Jadi sangat dibutuhkan misalnya complex problem solving, ya, kompleks, kemudian critical thinking, creativity, people management, coordinating with other, nah, dan seterusnya. Nah, karena itu, ya, untuk abad 21 diharapkan setiap perguruan tinggi harus menghasilkan learning outcome seperti di bawah ini. Inilah aspek-aspek yang harusnya dimunculkan di dalam kurikulum yang ada sekarang. Jadi seperti ini, critical thinking and problem solving. Nah, ini muncul critical thinking and problem solving ini apabila nanti di dalam proses perkuliahan
ya, proses pembelajaran yang kita laksanakan itu berada pada level HOTS, ya, high order thinking skill. Nah, karena kalau kita lihat ini, ya, analisis, sintesis, evaluation, decision making, and creative thinking itu berada pada C4, 5, 6 daripada apa yang dibuat taksonomi oleh Bloom. Nah, selanjutnya dalam hal ini juga kalau kita lihat di sini collecting, analyzing, and organizing from a variety source. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, ya kita harapkan nanti mahasiswa kita itu bukan hanya bekerjanya di kampus saja, ya, di kampus saja, tetapi bagaimana cara mereka untuk bisa bekerja sama dengan pihak luar untuk mendapatkan data-data atau hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diselesaikan. Nah, jadi ini ada beberapa learning outcomes yang harus dikeluarkan oleh program studi. Kalau kita lihat satu persatu, mulai daripada keterampilan berkomunikasi. Nah, ini mereka harus siap. Kemudian computational skill. Nah, kemudian community skill, ya, community skill. Jadi dia harus siap ditempatkan di mana saja dan dalam situasi apa saja. Nah, makanya sekarang itu mulai tahun berdasarkan 2012 itu diharapkan bahwa kita sudah harus berada dalam KKN. Setiap perguruan tinggi harus mensyaratkan, ya, level-level yang diikuti sesuai dengan level yang ada pada KKNI. Nah, kemudian information management skill, kemudian interpersonal skill, ya, interpersonal skill. Nah, kemudian dibutuhkan juga kemampuan dari diri sendiri, ya, kemudian teknologi skill. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, alangkah baiknya nanti kita kembali melihat kurikulum yang ada di prodi kita masing-masing. Nah, secara dokumen daripada kurikulum yang dibutuhkan, inilah dokumen kurikulum yang harus didesain oleh setiap perguruan tinggi. Nah, di sini dikurungi nomor 10. Nah, ini nanti rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar prodi. Ini bagi universitas yang melakukan aktivitas atau kegiatan MBKM, ya. Nah, jadi ini ada nanti formatnya, mungkin akan saya share kepada saudara-saudara. Itu adalah format daripada dokumen kurikulum yang baru, ya, format kurikulum yang baru. Nah, tahapan dalam pengembangan kurikulum, ya, tahapan pengembangan kurikulum. Nah, secara umum yang pertama, kalau kita lihat di sini ada 3 jenis warna dibuat, ya. Nah, warna yang pertama ini nanti akan berkaitan dengan profil, kemudian rumusan capaian pembelajaran. Nah, kemudian di sini yang agak lebih tua dia, ya, sini akan terlihat matriks, keterkaitan mata kuliah CPL, dan juga mata kuliah dan besarnya SKS. Nah, tetapi di sini ada kata peta keilmuan yang harus kita pertimbangkan, ya. Nah, peta keilmuan ini, nah, ada acuannya, ya, ada acuannya. Nah, kemudian dari mata kuliah dan besarnya bobot yang dibebankan kepadanya nanti akan ditata kembali bagaimana kira-kira mengorganisasi mata kuliah tersebut di dalam pertemuan atau di dalam semesteran, ya. Nah, kemudian setelah muncul itu nanti akan ada tugas daripada dosen-dosen di sini, ya, dosen-dosen, keterlibatan daripada semua dosen untuk merancang perangkat pembelajaran. Nah, ini yang akan kita kaji, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Nah, mungkin sudah ada di tempat saudara-saudara, ya, mungkin sudah ada di tempat saudara-saudara ada kurikulum
ya, yang ada dokumen kurikulum yang harus dilakukan secara utuh dari asosiasi. Nah, itu bisa juga nanti dikaji sebagai bahan masukan di sini, ya, untuk kita lihat secara bersama-sama, ya. Artinya biar paham secara penentuan atau peletakan daripada mata kuliah tersebut dan bagaimana menempatkan mata kuliah yang berbasis institusi. Baik, akan kita bicarakan satu persatu. Nah, peta yang pertama di sini adalah bagaimanakah profil lulusan daripada sebuah program studi. Nah, profil lulusan ini harus nanti dikaji, harus diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan, ya. Ini akan kita lihat bagaimanakah pasar, kemudian kajian dari ilmu, ya. Nah, jadi untuk kalau seperti saya lihat kemarin kurikulum yang digunakan oleh Stikes, sepertinya sudah lengkap sekali, sudah bagus sekali, ya. Karena mereka tidak mengkaji secara umum lagi, tidak menganalisis secara umum lagi tentang kurikulum yang digunakan, tetapi nanti yang dianalisis dan yang dikaji, ya, yang berkaitan dengan visi misi, tujuan strategi, kemudian landasan, ya, kemudian tugas dari tim pengembang kurikulum adalah mata kuliah wajib institusi, ya. Jadi profil daripada lulusan juga itu sudah jelas, ya, sudah jelas dinyatakan INLO yang harus dipenuhi selama proses terjadi di institusi ini, sehingga nanti outputnya ini bisa terlihat seperti yang sudah dinyatakan secara jelas dalam kurikulum tersebut di masyarakat. Nah, kemudian dalam hal ini memang tugas daripada tim pengembang kurikulum ini sangat berperan nanti di dalam penentuan profil daripada lulusan yang harus mengaitkan dengan visi misi, tujuan, dan strategi. Nah, kemudian university value. Jadi university value ini maksudnya bagaimanakah kajian ilmiah pokok daripada institusi tersebut. Apa yang menjadi penciri dan bagaimana bagaimana institusi menyikapi ciri khas daripada institusi Anda tersebut. Nah, secara umum profil lulusan itu ya kira-kira nanti seperti apa lulusan yang akan diterima dan apa perannya yang dapat dilakukan oleh lulusan. Nah, ini sudah ada pergeseran pada saat ini, ya. Yang dilihat sekarang adalah outcomes, ya. Jadi bukan dari segi kedalaman ilmu lagi, tetapi bagaimana apa peran nanti yang bisa diharapkan dari mereka, peran apa yang bisa. Nah, sehingga ya, Kemendikbud 754, ya, Kemendikbud 754 terutama yang berkaitan dengan IQ 8. Nah, nanti di sana akan berupaya setiap prodi agar bisa, ya, memenuhi tuntutan daripada IQ 8 tersebut, yaitu berkaitan dengan kata akreditasi internasional. Nah, jadi sudah menggunakan kurikulum dengan pendekatan OB, ya, OB, Outcomes Based Education. Bagaimanakah peran daripada institusi, peran daripada mahasiswa setelah selesai di bangku perkuliahan mereka kerjakan, apa yang akan mereka kerjakan, ya. Nah, nanti berdasarkan hal-hal tersebut itulah yang akan menjadi learning outcome daripada institusi tersebut. Nah, jadi secara umum profil daripada lulusan nanti dibagi atas 3 kalau
dalam hal ini sebagai peneliti, manajer, atau sebagai perencana. Ini adalah contoh secara umum dari perguruan tinggi. Nah, agar dapat mencapai hal tersebut di atas, maka ini diarahkan lagi, ya, lebih difokuskan lagi bahwa tantangan yang begitu berat yang akan dihadapi pada era industri 4.0. Nah, jadi diupayakanlah nanti mahasiswa itu memahami, ya, atau mendapatkan, memiliki dan memahami tentang apa itu literasi data, bagaimana kemampuan teknologinya, ya, bagaimana kemampuan pemahamannya terhadap temannya, ya, kemudian keterampilan-keterampilan yang menumbuhkan high order thinking skill, ya, high order thinking skill. Nah, kemudian pemahaman era industri 4.0 dan pemahaman ilmu untuk diamalkan. Ini adalah CPL yang ada di Indonesia. Nah, rumusan daripada CPL, ya, rumusan daripada CPL. Nah, ini juga ini secara umum, ya, ini secara umum, mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, kalau saya lihat seperti di kurikulum yang ada di stiker kemarin, itu kurikulumnya sudah dari asosiasi dan itu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Nah, makanya saya katakan dari sana ada 9, ya, CPL yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang disebut sebagai lulusan atau memiliki kemampuan atau sertifikat sebagai nurse, ya, sebagai nurse. Nah, jadi sudah begitu rapi dibuat mulai dari CPL 1 sampai CPL 9. Jadi sepertinya mereka itu, kalian itu yang di Poltekkes atau di bawah naungan Kemenkes itu sudah melangkah, sudah selangkah lebih maju daripada apa yang diwajibkan bagi kami yang ada di universitas, ya. Karena secara apa saya lihat mereka itu sudah menggunakan prinsip dari beberapa universitas yang ada di luar yang tersertifikasi secara internasional untuk menggabungkan, untuk mendapatkan CPL-nya, ya, untuk mendapatkan CPL yang ada di sana. Nah, jadi sebagai landasan ke sana memang berdasarkan Permendikbud 3 tahun 2020, kalau saudara-saudara buka, ya, kalau saudara-saudara buka, capaian pembelajaran dalam arah sikap di situ sudah ditentukan untuk setiap jenjang program studi, ya, untuk setiap jenjang. Kemudian juga keterampilan umum, ya, sudah ditentukan di sana apa-apa saja yang dicapai untuk setiap jenjang program studi. Nah, yang dirancang, ya, yang dirancang oleh institusi adalah bentuk capaian pembelajaran dalam bentuk dalam ranah pengetahuan maupun dalam ranah keterampilan khusus. Nah, kalau untuk ranah pengetahuan disesuaikan dengan kebersamaan di dalam asosiasi-asosiasi yang diikuti oleh program studi. Nah, kalau keterampilan khusus ini sudah ditentukan levelnya berdasarkan level daripada KKNI. Nah, hasil daripada rumusan ini nanti semua ini akan ditetapkan oleh menteri. Nah, untuk ranah sikap, ya, ini sudah ada. Nah, dari Mesendikti, kemudian kesepakatan prodi sejenis, dan kemudian dapat ditambah oleh perguruan tinggi. Jadi tidak bisa ditambah, tetapi bisa juga tidak ditambah, ya. Kemudian keterampilan umum, nah ini juga sudah ada pada Mesendikti dan juga sudah ada pada lampiran Permendikbud yang saya katakan tadi. Nah, keterampilan khusus, nah ini harus disesuaikan dengan deskriptor, ya. Kemudian kesepakatan prodi sejenis dan dapat ditambah
sesuai dengan muatan lokal yang ada di prodi masing-masing. Nah, demikian juga untuk ranah pengetahuan. Ya, harus tetap sesuai dengan deskriptor atau level yang sudah ditentukan pada KKNI. Nah, misalnya kita lihat di sini ya, misalnya kita lihat ini adalah level yang diberikan oleh deskriptor yang diberikan oleh ya KKNI. Untuk diploma 3. Nah, ada 3 deskripsi kemampuan. Ya, ada kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa, dilihat dari kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Nah, dalam hal kemampuan kerja, nanti akan berbeda pada level 5 dengan level 6, level 7, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini mereka itu hanya diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dan dari beragam pilihan yang sudah maupun yang belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Nah, di sini juga untuk pengetahuan mereka menguasai konsep teoritisnya dan menyelesaikan masalah prosedural. Jadi jangan dipaksa nanti, lalu jangan kita menganggap mereka harus paham betul terhadap teori-teori yang sudah ada. Ya, demikian juga nanti untuk kewenangan dan tanggung jawab. Nah, jadi misalnya seperti untuk di sekolah tinggi keperawatan kemarin ya. Nah, dalam perumusan CPL harus tetap mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI yang terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian harus tetap mengacu kepada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, jadi di sini mengacu kepada Kemenkes. Nah, ini dia harus tetap mengacu kepada aturan yang ada di sini dan juga kepada mengacu kepada draft standar nasional pendidikan keperawatan tahun 2020. Jadi ada beberapa acuan yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun CPL. Ya. Nah, ini merupakan rumusan capaian pembelajaran dalam ranah sikap. Jadi mau D2, mau D3, mau D4, mau program doktor, tetap rumusan capaian pembelajaran dalam ranah sikap adalah dari poin 1 sampai dengan poin 10. Nah, untuk tambahan nanti bisa yang disesuaikan dengan ya, yang disesuaikan nanti visi misi, yang disesuaikan dengan muatan lokal, ini masih bisa ditambah. Nah, kalau misalnya tidak usah ditambah, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Jadi ada penciri daripada institusi. Jadi baik sudah untuk prodi S3, ya, S3 namanya, ini tetap harus menuangkan inilah yang harus kompetensi yang harus dimiliki dalam ranah sikap. Nah, dalam ranah pengetahuan. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya kalau untuk diploma 3. Nah, di sini konsep teoritis, di sini juga untuk sarjana konsep teoritis. Nah, perbedaannya adalah kalau kita lihat di sini bidang pengetahuan tertentu secara umum dan ya. Nah, di sini ada dan konsep teoritis bagian khusus. Nah, ada perbedaannya. Nah, sedangkan kalau dalam untuk profesi adalah action mereka sudah ya mampu memecahkan permasalahan. Nah, tetapi masih diharapkan di sini ada kata monodisipliner. Kalau sudah S2 adalah inter atau multi ya. Nah, jadi kalau sudah S3 nanti ada inter, multi atau transdisipliner. Nah, jadi di sini ada kekhasan, ada perbedaan memang antara level yang ditujukan oleh dalam ranah pengetahuan ya. Ini masih dalam ranah pengetahuan, dalam ranah pemahamannya, dalam ranah penguasaan teorinya.
ya, dalam ranah pemecahan masalahnya, ya, secara teoritis. Nah, ini adalah secara umum saya tuliskan beberapa keterampilan umum yang harus dimiliki oleh program D3, ya. Jadi mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Nah, mampu memecahkan masalah. Nah, yang masalah didasarkan pada mampu menyusun laporan. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki dalam hal keterampilan umum. Nah, ini adalah keterampilan umum yang harus dimiliki oleh program Diploma 4, ya. Nah, jadi ini nanti bisa di-copy langsung, ya, di-copy langsung di dalam kurikulum Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tempat Anda itu D4 atau sarjana terapan, di tempat Anda itu D3 seperti yang tadi, kemudian untuk program profesi ini adalah kemampuan-kemampuan umum yang diharapkan bisa mereka miliki setelah menyelesaikan pendidikannya di tempat saudara-saudara sekalian. Ya. Sedangkan untuk keterampilan khusus, nah kalau tadi keterampilan umum, nah sekarang rumusan untuk keterampilan khusus. Nah levelnya juga sudah ditentukan, ya. Nah kalau kita lihat dari Diploma 3, sarjana dan profesi dalam hal ini. Nah, kalau untuk Diploma 3 mampu menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan kalau sudah pada tingkat sarjana mampu mengaplikasikan bidang keahliannya. Ya, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya. Nah, sedangkan kalau sudah pada tingkat profesi mampu merencanakan dan mengelola, ya, mampu merencanakan dan mengelola. Nah, tapi kalau sudah level S2 dan S3 nanti ya harus lebih tinggi lagi, ya. Mereka sudah harus mengembangkan. Ini dalam hal keterampilan khusus yang dimiliki, ya, dimiliki oleh alumni sesuai dengan level KKNI. Nah, jadi contoh di sini adalah capaian daripada pembelajaran, ya, CPL untuk lulusan nurse seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, kalau kita lihat ini ya, apa yang sudah tersusun di dalam dokumen kurikulum yang dikirimkan dari asosiasi, inilah yang menjadi penciri nanti bahwa kalau misalnya ini bisa dilakukan, bisa terlihat hasilnya, ya, artinya bisa terlihat outputnya setelah melakukan beberapa semester perkuliahan. Nah, kita akan nanti bisa melihat keterkaitan antara mata kuliah daripada Bapak sumbangsinya, penerapannya terhadap CPL ini, maka akan dilihat nanti beberapa hal, kriteria-kriteria yang mengarah kepada akreditasi internasional. Maka ini adalah suatu jembatan yang sangat baik bagi institusi yang seperti ini untuk mengusulkan kepada akreditasi untuk berstandar internasional. Nah, ini sangat beruntung sekali Anda, ya. Seperti ini loh capaian kita untuk nurse misalnya. Nah, kalau kami di UNTAD ini masih harus dirapatkan lagi, ya, masih dirapatkan lagi. Jadi untuk saat ini memang ada beberapa prodi yang kita canangkan harus sudah membuat capaian pembelajaran dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, jadi sudah digabungkan antara, ya,
sudah digabungkan antara apa yang kita lihat dalam ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ya, memang kalau kita lihat ini tetap dinomorsatukan dalam ranah sikap. Ya. Baik, kemudian secara umum saya kira ini nanti yang perlu, makanya saya katakan tadi dalam pembagian-pembagian yang seperti ini yang mau saya lihat adalah kira-kira apa-apa saja yang menjadi bagian daripada institusi saudara di dalam pembagian bobot perkuliahan yang ada. Ya. Nah, misalnya dalam hal ini, ya misalnya kalau di tempat Anda itu adalah sarjana terapan atau nanti pada program diploma 4, ya ini sudah diharuskan ini minimum menyelesaikan 144 SKS. Nah, dari 144 SKS ini di prodi saudara itu kira-kira berapa SKS yang menjadi kewajiban atau mata kuliah wajib institusi dan apa-apa saja. Nah, itu nanti yang akan kita kaji. Kemudian untuk pendidikan profesi juga. Demikian juga untuk pendidikan D3. Jadi ini belum ada ini saya isi, makanya saya katakan tadi sangat merindukan apabila saudara mengirimkan kepada saya kurikulum yang sudah ada di prodi masing-masing. Nah, kenapa ini nanti sangat diperlukan seperti yang saya katakan tadi, ya, agar bisa nanti dipahami, diselidiki penempatannya di dalam proses perkuliahan, ya, proses perkuliahan. Nah, langkah selanjutnya di dalam dokumen kurikulum itu saudara-saudara harus membuat matriks, ya, matriks bagaimanakah hubungan antara profil lulusan dengan CPL, ya, misalnya seperti yang tadi profil lulusan di prodi saudara itu apakah itu sudah ditentukan dari pusat ataukah dirampungkan berdasarkan kajian, ya, daripada tim pengembang kurikulum ditambah dengan dosen-dosen di prodi, ya. Nah, akan muncul di sini apa namanya atau profil daripada lulusan. Nah, kenapa CPL 1 diberikan tanda yang seperti ini semua dan CPL 2? Nah, itu masalahnya adalah karena setiap profil lulusan harus berkaitan dengan sikap, ya. Setiap profil, ya. Setiap output yang diharapkan atau setiap keluaran yang diharapkan dari prodi saudara itu harus memenuhi capaian pembelajaran 1. Nah, untuk capaian-capaian pembelajaran yang lainnya nanti ini akan disesuaikan dengan apa yang menjadi profil lulusannya. Nah, dan ini juga mungkin dalam kurikulum yang ada di apa saudara itu yang dikirimkan dari pusat. Ini sudah tertuang secara jelas, ya, sudah tertuang secara jelas. Kemudian kita lanjutkan dengan bahan kajian. Nah, untuk bahan kajian ini memang ada sedikit perbedaan persepsi bahan kajian yang ada di universitas dengan yang ada di bagian kesehatan. Nah, kalau bahan kajian yang dimaksudkan di dokumen kurikulum yang ada dikembangkan sekarang adalah kira-kira apa yang menjadi pembungkus ilmu-ilmu apa saja yang menjadi pembungkus ilmu-ilmu apa saja yang menjadi pendukung di program studi yang ada, ya, di program studi yang ada. Jadi misalnya seperti di Universitas Tadulako, yang pertama misalnya bahan kajiannya adalah
ketuhanan, ya, ketuhanan, karena itu berkaitan dengan mata kuliah agama. Dan yang terakhir nanti akan berkaitan dengan kearifan lokal, itu yang saya buat kalau di Untat, ya. Kenapa? Karena di sini kita memiliki kajian ilmiah pokok, yaitu masalah lingkungan. Nah, jadi semua program studi harus memiliki kebersamaan untuk sebagai bagian dari program studi untuk mempelajari hal tersebut, ya. Tetap harus dikaitkan dengan kearifan lokal. Nah, akan tetapi kalau di kurikulum yang saya lihat dikirimkan kepada dari asosiasi yang saudara yang ada di tempat saudara, ini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan sini adalah kira-kira apa-apa saja, ya, materi-materi apa-apa saja, kedalaman daripada suatu materi itu bagaimana yang harus diajarkan dalam satu mata kuliah, dan itu semuanya sudah ditulis secara lengkap, ya, ditulis secara lengkap. Nah, sehingga di sini tugasnya hanya seolah-olah memindahkan saja, ya. Nah, jadi di sini bahan kajian adalah bangunan daripada ilmu. Ini dari Belmawa, ya. Ini penyusunnya ini adalah dari Belmawa, sehingga saya katakan tadi kajian yang dimaksudkan untuk saat ini adalah bangunan ilmu untuk suatu program studi. Nah, jadi ada nanti di sini BOK-nya secara umum, ya, BOK-nya secara umum, dan ada juga nanti BOK yang lebih spesifik kepada program studi tersebut, ya. Nah, kepada program studi tersebut. Jadi ada yang secara umum dan ada yang lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi. Nah, jadi ini adalah matriks daripada bahan kajian dengan mata kuliah yang saya lihat di kurikulum NERS. Nah, jadi bahan kajian di sini, misalnya bahasa Indonesia ini adalah yang wajib, ya. Wajib bahasa Indonesia ini sudah dijelaskan di sana kira-kira apa saja menjadi pokok bahasannya, apa saja yang menjadi sub pokok bahasannya. Ini sudah dijelaskan semua. Nah, sehingga nanti sudah gampang menentukan keluasan dan kedalaman daripada mata kuliah tersebut, sehingga gampang untuk menentukan bobotnya, ya, gampang untuk menentukan bobotnya. Karena dalam hal ini kemudian akan terlihat di sini nanti mata kuliah 1, ya, berdasarkan yang tadi, ya, mata kuliah 1 sampai seterusnya mata kuliah 2 ini, ya. Nah, dan seterusnya itu akan mendukung CPL yang mana. Nah, jadi tidak boleh ada, ya, tidak boleh ada CPL yang tidak ada pendukungnya, ya. Tidak ada CPL yang tidak ada pendukungnya. Nah, tidak boleh ada mata kuliah yang mendukung semua CPL. Ya. Nah, jadi nanti dalam hal ini harus ditentukan karakteristik, dipahami dulu karakteristik daripada mata kuliah, baru bisa dikaitkan dengan capaian pembelajaran lulusan. Ini adalah peta daripada antara CPL dan mata kuliah. Nah, kemudian dalam menentukan besaran SKS. Nah, kalau besaran SKS yang dari asosiasi itu sudah mereka tentukan semua. Nah, yang kita lihat nanti adalah bagaimana menentukan besaran SKS yang ada yang menjadi mata kuliah institusi di prodi saudara. Mata kuliah wajib institusi. Nah, nanti dari situ, dari kurikulum yang ada, dari deskripsi yang saudara-saudara buat, maka kita akan berdiskusi, bisa berdiskusi bagaimana penentuan bobotnya. Apakah misalnya penentuan bobot yang saudara lakukan selama ini, misalnya 3 SKS, sudah sesuai berdasarkan kajian, keluasan, dan kedalamannya. Ya, nah ini nanti akan kita.
Nah, selanjutnya adalah organisasi mata kuliah. Nah, kalau ini nanti pengembangan perangkat itu bagian lain, ya, bagian lain. Nah, untuk organisasi mata kuliah, nah ini perlu kita perhatikan, ya, perlu kita perhatikan. Nah, baik untuk S1, baik untuk D3, baik untuk D4 ataupun profesi, nah, ada rangkaian dari seperti yang diungkapkan oleh Einstein dan Hankins. Nah, ada mata kuliah namanya masih dasar, ya. Kemudian ada intermediate dan ada yang lebih ke spesifik. Nah, nanti penempatan-penempatan ini akan berkaitan dengan mata kuliah apa saja yang ada di semester 1, ya. Bagaimana penempatan mata kuliah di semester 2 sampai dengan semester akhir, ya, tergantung kepada jenjang, ya, pada jenjang. Nah, bagaimana penempatannya? Mungkin untuk kurikulum inti itu sudah ditetapkan oleh asosiasi atau asosiasi yang diikuti yang sesuai dengan prodi saudara-saudara. Nah, kemudian bagaimanakah dengan mata kuliah institusi, ya? Bagaimana penempatannya di dalam setiap semester, ya, bagaimana penempatannya setiap semester. Nah, jadi misalnya, ya, misalnya sebarannya dan semester 4 di sini saya buat warnanya merah karena ini adalah mata kuliah wajib nasional, ya, wajib nasional. Nanti pembagiannya bagaimana? Ya, pembagiannya bagaimana? Kalau misalnya paket itu dari asosiasi bahwa semester pertama, ya, semester pertama mahasiswa itu dibebankan sekitar 21 SKS. Nah, kita harus paham apa maksud daripada 21 SKS. Nah, jadi berarti dosennya nanti di sini harus berperan untuk merangsang mahasiswa agar dia mau tetap berada di kampus. Kalau itu sudah paket, ya. Nah, akan tetapi kalau yang digunakan secara nasional, ya, secara nasional untuk universitas, bahwa untuk semester 1 dan semester 2 itu ya maksimumlah 20 SKS karena ada aturannya di Permendikbud, ya. Semester 1 dan semester 2 itu maksimum 20 SKS dan bahkan perguruan tinggi yang sudah masuk dalam bukan BLU lagi tapi sudah BHMN, mereka itu justru menempatkan mata kuliah dasar di semester 1 dan 2, tetapi beban yang diberikan kepada mahasiswa adalah sekitar 18 SKS saja, ya. 18 SKS saja. Nah, demikian juga nanti pada semester 3, ya. Nah, kalau pada semester 3 nanti di sini institusi sudah berhak, ya, sudah berhak memasukkan beberapa mata kuliah institusi, ya. Nanti di sini akan kita lihat berapakah kira-kira bobot, ya, berapa kira-kira SKS daripada mata kuliah tersebut. Nah, apakah mata kuliah tersebut hanya dalam bentuk teori ataukah mata kuliah tersebut ada praktikumnya, ataukah mata kuliah itu hanya praktikum saja atau hanya teori saja. Jadi mulai daripada semester 3, ya, program studi sudah bisa memasukkan beberapa mata kuliah. Demikian juga pada semester 4, ya, pada semester 4. Jadi tergantung kepada jenjang pendidikan yang ada, ya. Kalau misalnya D3 itu sampai didesain sampai berapa semesterkah kurikulumnya tersebut atau mata kuliah tersebut yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, ya. Jadi kalau misalnya di Universitas Tadulako kemarin kita sepakati bahwa penyelesaian studi untuk mahasiswa S1 walaupun itu sudah menerapkan MBKM tetap dilaksanakan
dalam 8 semester, ya, dalam 8 semester. Nah, kalau misalnya ada nanti mahasiswa yang bisa menyelesaikan dalam 7 semester, nah itu bisa dimungkinkan apabila mahasiswa tersebut tidak mengikuti MBKM. Tapi kalau dia masih mengikuti kegiatan MBKM, maka waktunya diberikan minimum 8 semester. Nah, jadi ada peluang untuk memasukkan mata kuliah institusi setelah menyelesaikan perkuliahan pada semester 1 dan semester 2, ya. Nah, ini kalau untuk level S1. Nah, kemudian nanti akan kita buat matriksnya bagaimana. Semester 1, berapakah mata kuliah wajib kurikulum asosiasi prodi. Nah, jadi semester 1 dan 2 itu masih wajib dari kurikulum inti atau asosiasi prodi. Nah, semester 3 sudah bisa dimasukkan. Nanti akan terlihat petanya di sini berapakah total, ya, SKS yang bisa diselesaikan oleh mahasiswa sehingga dia boleh menyelesaikan studi di prodi tersebut, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kemampuan yang harus dimiliki, ya, oleh seorang yang telah menyelesaikan profesi nurse. Bagaimanakah? Nah, tingkat-tingkat kemampuan ini, ya, tingkat-tingkat kemampuan ini mulai dari, kalau kita lihat di sini, mengenali dan menjelaskan, menetapkan dan merancang, kemudian di sini menegakkan, merujuk, menegakkan, merujuk, tetapi di sini ada kondisi yang berbeda untuk nurse, dan kemudian menegakkan diagnosis, tapi di sini ada kata secara mandiri dan tuntas. Nah, pengungkapan daripada tingkat-tingkat kemampuan yang dimaksudkan di sini, ya, nah, berdasarkan daripada piramid Miller, ya, piramid Miller. Jadi dia mengungkapkan bahwa ada sebenarnya ada 3, ya, kira-kira level atau tingkatan daripada kemampuan yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah memunculkan apa yang kita katakan tadi adalah level HOTS, ya, level HOTS. Nah, yang pertama itu adalah level recall. Jadi recall itu mengingat, ya, tetapi mengingat bukan sembarangan mengingat. Mengingat harus tahu bagaimana cara mengingatnya. Nah, jadi ada level 1. Nah, level 2 nanti di sini bukan comprehension tapi sudah understand, ya. Sudah pada understand. Nanti dari understand akan meningkat kepada apply. Nah, kemudian baru akan muncul apa yang disebut dengan level HOTS yang tadi. Nah, secara piramid, ya, secara piramid Miller mengungkapkan bahwa apa yang diharapkan, bagaimana cara untuk melihat pemahaman seutuhnya yang dimiliki oleh mahasiswa, ya, kita sebagai dosen. Nah, kondisi daripada piramid ini, kompetensi daripada piramid daripada kompetensi ini. Di sini ada terbagi atas 2 bagian, ya, terbagi atas 2 bagian. Pertama itu, bagian pertama ini masih berupa pemahaman secara utuh di pikirannya, tetapi untuk tahap kedua bagaimana menuangkannya, bagaimana mengimplementasikannya. Nah, agar hal ini bisa terlaksana, maka seorang dosen yang pertama dia harus membuat suatu permasalahan bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi dari mahasiswa, apakah itu berupa fakta, konsep, ya. Nah, masih di sana. Nah, kemudian akan kita siasati selanjutnya untuk melihat kemampuan mereka. Apakah mereka itu tahunya bagaimana? Bagaimana mereka
tahu bahwa itu adalah fakta yang kita maksudkan, ya. Nah, kemudian ini kan bisa saja nanti dia tahu itu dengan melihat orang lain, ya. Nah, apakah misalnya dia tahu dengan mencontek, apakah dia tahu dengan melakukan sendiri. Nah, kemudian untuk mengetahui hal tersebut kita harus minta dia menunjukkan, ya, menunjukkan bagaimana cara dia mengetahuinya, ya. Kemudian setelah dia melakukan analisis nanti, baru dia bisa ditunjukkan bagaimana dia ke lapangan, ya. Bagaimana cara kerja apa yang dia tahu tersebut, bagaimana dia tahu, bagaimana dia menunjukkan apa yang dia tahu, dan bagaimana melakukannya, ya. Nah, jadi nanti dalam ini perlu kita ingat di dalam penyusunan RPS. Nah, kemudian secara umum tingkatan dalam hal tingkat keterampilan, ya, tingkat keterampilan. Jadi ini kalau untuk nurse tingkat pertama ya sama saja ya seperti yang mengetahui, ya, teorinya, mengetahui permasalahan. Jadi mungkin teori ini secara umum, kemudian lebih spesifik kepada suatu permasalahan. Nah, kemudian bagaimana melihat kondisi di lapangan, ya, tetapi masih dengan adanya supervisi. Dan kemudian bagaimana melaksanakannya secara mandiri. Nah, ini adalah bagian tingkat keterampilan. Nah, untuk memunculkan tingkat keterampilan ini, maka metode yang digunakan oleh dosen, nah, kalau hanya untuk sekedar mengetahui teorinya saja, maka bisa dilakukan dengan perkuliahan, diskusi, penugasan, maupun observasi. Tapi kalau untuk mengetahui permasalahan dan solusinya, maka di sini sudah perlu ada demonstrasi, sudah perlu nanti kita bawa dia ke lab, ya. Nah, kemudian kalau untuk melihat bagaimana nanti mereka bisa melakukan sesuatu tetapi masih di bawah bimbingan. Nah, jadi adakanlah pendampingan. Jadi kita nanti di sini selanjutnya adalah melakukan pendampingan dalam penyusunan kurikulum yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Metode pendampingan yang diterapkan yang akan kita gunakan. Dan metode keempat adalah melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, untuk metode penilaiannya juga nanti akan kita lihat di sini. Nah, kemudian ini adalah untuk profesi. Nah, untuk profesi. Jadi kalau untuk nurse, mereka itu sangat bagus sekali. Makanya saya katakan tadi, ya, semester 1 sampai 7 mereka diharapkan karena paket sudah harus menyelesaikan program sarjana. Dan kemudian semester 8 dan semester 9 adalah penyelesaian adalah susunan daripada mata kuliahnya. Nah, baik, selanjutnya ini adalah dalam implementasinya, dalam penerapannya, ya, dalam penerapannya. Nah, perancangan pembelajaran maksudnya nanti di sini yang dikembangkan adalah kira-kira bagaimana buku ajar yang digunakan, bagaimana modul ajar yang digunakan, bagaimana diktat atau apapun sumber-sumber belajar yang digunakan daripada mata kuliah tersebut. Nah, sedangkan di sini berkaitan dengan metode atau media yang digunakan di dalam proses pembelajaran, ya, dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran kita masih tetap, ya, berpatokan kepada pasal 14 Permendikbud 3 2020, ya, ayatnya yang ketiga. Jadi ini adalah model-model pembelajaran, metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di kampus kita masing-masing. Nah, ini adalah penyusunan secara umum tentang RPS. Baik, jadi apapun yang kita susun nanti tetap juga, ya, Anda
di dalam proses perkuliahan sebagai penentu, salah satu penentu daripada keberhasilan implementasi kurikulum yang ada di prodi saudara-saudara semuanya. Jadi itu yang bisa saya berikan sebagai pandangan umum kita terhadap kurikulum yang disebut dengan kurikulum, ya. Nah, baik, ya sudah ada 19 peserta. Selamat bergabung bagi saudara-saudara yang belum bertemu tadi di awal, ya, selamat bergabung. Nah, jadi pada kesempatan ini masih ada waktu. Nah, misalnya kalau ada yang yang ada mau kurang dipahami, atau kita bisa share, saling berdiskusi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi boleh bertanya, silakan. Kalau mau bertanya boleh raise hand, ya, raise hand boleh. Silahkan, ya, silahkan. Baik, Ibu. Bentar, ya. Poltekkes Palu, ya, Poltekkes. Oke. Baik, masih ada? Baik, untuk sementara mungkin, ada Ibu Yuanita dari Politeknik, ya. Baik, oke, dua dulu, ya, dua dulu. Ya, baik, dari Ibu Nurjaya. Oke, silakan, monggo Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Marungkil, selamat siang. Terima kasih tadi atas materinya. Kebetulan saya dari jurusan Gizi, Pak. D3 Gizi, Poltekkes Palu. Kedengaran suaranya. Oh ya. Halo. 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 Suara saya sudah kedengaran, Pak? Halo? Dengaran kalau saya Bu, Ini jelas terdengar. Oh, ya, halo? Tidak kedengaran nih. Halo? Mungkin Pak jaringannya Bapak. Di sini Kalau juga jelas. Pak. Halo Pak Marudut. Baik, coba Ibu Yuanita. Ya, bisa... halo, tes. Iya Pak. Suara saya kedengaran? Halo, tes 1 2. Kenapa tidak terdengar suara, ya? Atau kayaknya Bapak yang tidak Pak, yang berarti lainnya dengar iya. Audio Pak Marudut yang bermasalah. Oke, sudah. Iya. Speakernya Pak. Sudah. Ya. Iya. Dari Ibu Nurjaya dulu, ya. Nurjaya, monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Marudut. Selamat siang. Tadi saya sudah mengikuti materi-materi Bapak. Kebetulan saya dari jurusan Gizi Pak, D3 Gizi, Poltekkes Palu. Kebetulan Pak Marudut, kami sudah menyusun kurikulum kami yang merupakan kurikulum gabungan antara kurikulum inti dengan kurikulum institusi. Jadi di situ ada penciri. Kebetulan tadi saya sudah share di chat, dan itu sudah 3 kali revisi Pak. Dan yang ketiga ini temuan evaluasi kurikulum yang sudah kami lakukan sebanyak 3 kali sejak tahun 2014, 18 dan 2019. Nah, dari itu kebetulan yang punya gawe di jurusan itu adalah saya Pak, untuk menyusun kurikulum itu. Nah, dari penjelasan Bapak tadi itu jadinya saya malu untuk memperlihatkan ini Pak, kami punya kurikulum. Seandainya saya bisa dikasih kesempatan untuk share screen. Tapi kalau tidak nanti kan masih panjang ya pertemuan kita. Nanti Bapak bisa lihat kembali. Ya, jadi ada dua yang kalau menurut saya Pak ya, yang menurut saya agak
saya tidak pede untuk menampilkannya. Ada 2 yang ini, tapi kaidah-kaidah yang Bapak jelaskan tadi itu semua sudah terangkum di dalam penjabaran kurikulum kami. Tapi ada 2 yang saya rasa agak sulit untuk menyusunnya. Yang pertama, Pak, karena kami kan harus ada penciri. Oke lah, kalau penjabaran profil lulusan dengan learning outcome yang ada yang sudah dijabarkan oleh asosiasi profesi itu bukan urusan kami toh, sudah ada memang. Tapi ketika kami menjabarkan learning outcome untuk capaian pembelajaran yang bersifat institusional atau penciri prodi kami, itu yang membuat saya tidak pede, Pak, karena terutama memilih penjabaran kata-kata operasionalnya, apalagi kita kan di level 5 sesuai dengan KKN ini. Kami di D3 level 5 itu kan jelas sekali di Perpres nomor 8 itu KKNI jelas sekali di situ ketika penjabarannya di kemampuan kerja kan menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas. Nah, ketika kami ingin menuangkannya di dalam penciri penjabarannya dalam learning outcome penciri prodi, itu memilih kata-kata yang tepat itu jujur saya sangat susah. Dan apakah itu betul atau tidak nanti boleh Bapak lihat di itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saya juga agak susah ketika kan profil lulusan kan sudah, profil lulusan sudah, learning outcome-nya sudah, terus kemudian kami menjabarkan bahan kajian. Nah, kan sebelum mata kuliah kan kita harus menjabarkan dulu bahan kajian kan. Nah, ada satu kesalahan yang kami buat, jujur Pak ya, karena saya terutama, saya menjabarkannya tidak dari bahan kajian dulu, tapi saya mulainya dari mata kuliah. Saya tahu itu salah. Saya menjabarkannya dari mata kuliah karena saya agak susah kalau mau menjabarkan bahan kajian dulu baru ke mata kuliah. Tapi tetap saya berkiblat dari capaian pembelajaran. Nah, terus setelah itu kan harusnya dari capaian pembelajaran, terus kita jabarkan bahan kajian kan, baru setelah itu kita membentuk mata kuliahnya apa. Tapi jujur ketika membuat ini, saya meskipun di dalam draft kurikulum kami itu sudah jelas bahan kajian dulu bermata kuliah. Nah, yang susah ketika saya menetapkan kedalaman, Pak. Kedalaman, standar isinya ya, standar isi, kedalaman. Kalau keluasan, menurut saya itu gampang, cuma melihat bahan kajiannya apa, mata kuliahnya apa, bahan kajiannya apa. Tapi ketika menetapkan kedalaman, susah banget Pak. Karena saya tahu prinsipnya, kita tetap berdasarkan konsep taksonomi Bloom. Saya pakai taksonomi Bloom Pak, kalau saya tidak salah sampai 4 ya, 5 atau 4 ya. Nah, jadi menetapkan itu, saya mau kasih 1 ini, bahan kajian kan setiap bahan kajian kita ini. Dan saya merasakan itu Pak, susahnya. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, kalau kalian mengajar, terutama untuk mata kuliah institusi, jangan karena ini sudah ditetapkan SKS. Kan saya mau menghitung SKS ceritanya ini, saya kan harus menetapkan kedalamannya. Saya mau kasih 1, 2, 3, sehingga saya bisa menghitung SKS-nya. Kalau saya tidak menetapkan kedalaman, kan saya tidak bisa menghitung SKS-nya. Begitu kan Pak Marudut? Tapi itu, makanya saya bilang sama teman-teman, kalau kalian mengajar, terutama untuk mata kuliah institusi, jangan lewat dari ini, karena ini SKS-nya, jangan bahan kajiannya jangan melewati ini. Ini saja bahan kajiannya, lihat di buku kurikulum. Karena jangan sampai kalau kalian melewati itu, sudah lebih dari 2 SKS itu, karena kita sudah plot setiap mata kuliah, semua mata kuliah institusi yang ada di prodi saya, itu 2 SKS saja, tidak ada yang 3 SKS. Jadi saya plot betul itu keluasannya, karena kedalamannya kita sudah hitung. Nah, dari situ kemudian ya saya sudah bisa menghitung SKS-nya. Jadi itu Pak, dua itu, menjabarkan kata operasional untuk learning outcome yang pertama, dan yang kedua menghitung kedalamannya. Saya tidak tahu apakah betul atau tidak, karena kami belajar otodidak, sudah sering sih diskusi-diskusi di setiap ada pertemuan, tapi kan ini karena sudah revisi ini ketiga kalinya, jadi mohon pencerahan dari Pak Marudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, atau kita minta pertanyaan dari yang nomor 2 dulu ya. Dari Ibu Yonita ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Marungkil. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya Pak sama sebenarnya dengan Ibu Nurjaya untuk SKS itu Pak, ya, karena memang
kelemahan kami di Politeknik itu bagaimana menentukan SKS-nya, Pak. Ya. Apalagi melihat kalau Politeknik ini kan dari kurikulum itu kan sekitar 70 praktek, kemudian 30 teori. Jadi harus banyak praktek, kemudian kedalamannya sampai seperti apa, itu yang mungkin kami belum sanggup untuk menjabarkannya, Pak. Sehingga memang di Politeknik Palu khususnya itu ada beberapa mata kuliah yang SKS-nya itu sampai 4, Pak. Jadi 4 SKS dengan prakteknya 3, kemudian teorinya 1, dan lain sebagainya. Jadi mungkin minta pencerahannya untuk ke Pak Marungkil bagaimana untuk yang seperti itu, Pak. Bagaimana menentukan SKS dari segi kedalaman dan keluasannya. Seperti itu, Pak Marungkil. Terima kasih. Ya, Selamat oke. siang. Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini ada dua penanya, ya, ada dua penanya, Ibu Nurjaya dari Poltekkes, ya, sudah ada mewakil dari Poltekkes, dan Ibu Yohanita dari Politeknik. Baik, yang pertama tadi, ya, memang dari awal kan saya katakan tadi, sebenarnya ada kerinduan untuk melihat secara langsung dulu kira-kira apa yang sudah dokumen-dokumen, bagaimana dokumen kurikulum yang ada di prodi masing-masing, ya. Jadi mudah-mudahan bisa apakah diantarkan atau dikirimkan dalam bentuk soft copy Sudah juga. saya WA, Pak, ke Pak Marungkil. Oke, nanti saya lihat, ya. Iya, Pak. Sehingga bisa kami kaji. Nah, bagaimana yang pertama akan saya jawab dari Ibu Nurjaya dulu. Nah, di dalam dari Gizi katanya tadi sudah ada, ya, sudah ada secara jelas, ya, bagaimana CPL-nya, bagaimana kajiannya, ya, tetapi itu dari kurikulum inti. Nah, bagaimana keterkaitan kurikulum nasional. Baik, nah dalam hal ini seperti yang saya ungkapkan, ya, seperti yang bahwa memang dari sana itu sudah jelas diturunkan semuanya mulai dari profil, ya. Nah, profil sudah jelas, tetapi misalnya di profilnya itu yang diturunkan adalah 4. Nah, institusi masih diberikan hak untuk menambah, ya, untuk menambah profil tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk mengatasi hal yang seperti tadi. Ada mata kuliah penciri, ada mata kuliah institusi yang lain lagi. Kalau misalnya itu tidak tercakup di dalam profil tersebut, nah mungkin bisa perlu ditambah. Tetapi bisa saja nanti walaupun itu penciri, walaupun dan semua mata kuliah institusi yang lainnya sudah terpayungi pada profil. Nah, memang harus jelas, ya, harus jelas semua mata kuliah inti maupun mata kuliah harus terlihat secara jelas petanya, ya, agar terlihat nanti apakah memang betul-betul luaran daripada institusi ini memiliki kemampuan seperti yang dituangkan di dalam profil. Nah, sehingga nanti untuk evaluasi selanjutnya daripada kurikulum itu bisa dilaksanakan. Nah, kemudian untuk yang berkaitan dengan kata-kata yang harus digunakan di dalam menuliskan learning outcome-nya atau capaian pembelajaran, perlu kita lihat, ya. Kalau di dalam tatanan CPL, ya, dalam tatanan CPL ini masih bisa kita menggunakan kata-kata yang umum. Nah, kan tetapi kalau sudah mengarah nanti, ya, kalau sudah mengarah kepada sub CPMK ataupun kepada indikator, nah ini memang harus betul-betul terukur, ya, harus betul-betul terukur. Nah, kenapa harus betul-betul terukur? Kalau setelah selesai suatu perkuliahan kita laksanakan, nah, peta daripada setiap hasil perkuliahan, peta dari setiap mata kuliah akan terlihat dari berapa pencapaian dari mahasiswa untuk masing-masing. Ya, saya ikuti, saya betul, ya. Misalnya
dari satu indikator. Ya, kemudian nanti kan dari indikator ini akan kelihatan berapa sumbangannya kepada sub CPMK. Ya, kemudian dari sub CPMK akan terlihat sumbangannya kepada CPMK. Dari CPMK ini nanti semua akan terlihat sumbangannya kepada CPL. Jadi untuk CPL maupun CPMK jangan langsung kita buat Bu kata-kata yang spesifik ya. Nanti kalau sudah spesifik dia akan susah bagi Ibu untuk melihat bagaimana cara mengukur kaitan dengan mata kuliah yang lebih spesifiknya lagi ya. Nah, jadi dalam hal ini nanti mungkin kalau sudah ada akan kita bisa diskusikan kira-kira bagaimana nanti sebenarnya apa yang diharapkan daripada mata kuliah tersebut. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu tentang kedalaman, ya, kedalaman. Nah, ini kan akan kelihatan, Bu, ya, dari apa yang saya ungkapkan tadi, dari profil, ya, dari profil ini akan diturunkan kira-kira apa CPL yang mendukung profil yang ada di gizi, ya. Nah, CPL-CPL yang manakah? Nah, ini akan muncul, ya, akan muncul. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, memang kalau sudah dari asosiasi, mereka sudah menentukan ini loh CPL yang harus dimiliki, ini loh kemampuan yang harus dimiliki. Nah, dari CPL ini nanti dari CPL-CPL yang ada, kemudian dipetakan dengan profil, maka akan muncullah, makanya saya katakan agak beda persepsi sedikit, tapi di situ BOK-nya, ya. Nah, dari BOK inilah sebenarnya nanti akan muncul namanya mata kuliah, ya. Nah, dari mata kuliah ini nanti kita akan melihat berapa bobotnya mata kuliah tersebut yang mendukung, ya, bahan kajian tersebut. Nah, jadi penentuannya dalam hal ini penentuan keluasan tadi, kalau keluasan Ibu ya Nurjaya itu sudah paham maksudnya, ya, keluasan. Nah, keluasan kali kedalaman itulah yang menjadi bobot. Nah, kedalaman yang dimaksudkan dalam hal ini memang akan terlihat dari, ya, memang pas tadi pertanyaan daripada Ibu Nurjaya penggunaan kata-kata. Mungkin yang dimaksudkan Ibu Nurjaya tadi adalah penggunaan kata-kata operasional itu di dalam bukan di CPL-nya lagi, ya, tetapi sudah di CPMK dan sub CPMK sudah, supaya kita bisa melihat taksonominya itu di mana sehingga bisa menentukan bobot daripada mata kuliah tersebut. Nah, jadi kalau dulu ya sebelum dijabarkan tentang KKN ini yang sekarang, ya, kedalaman daripada atau tujuan daripada suatu mata kuliah itu terfokus, ya, terfokus kepada hanya satu tujuan saja untuk satu mata kuliah. Tetapi sekarang kan sudah dirancang sedemikian rupa seperti variabel daripada Miller tadi, ya, pemahaman secara umum sampai kepada hal yang spesifik yang bisa dilakukan di dalam masyarakat. Nah, jadi dari tujuan yang dimaksudkan tadi, mungkin yang dimaksudkan Ibu itu adalah di CPMK ataupun sub CPMK untuk bisa menentukan kata-kata operasional yang bisa digunakan sehingga bisa menentukan bobot atau kedalaman dari mata kuliah tersebut. Tetapi kalau dari CPL itu masih belum bisa, karena CPL ini berkaitan dengan lulusan, ya, lulusan, sedangkan kalau seperti yang pertanyaan tadi, kata-kata operasional yang dimaksudkan itu berkaitan dengan mata kuliah. Gabungan dari mata kuliah nanti akan berkaitan dengan lulusan. Jadi tentang bahan kajian itu tadi, Bu, akan kita lihat dari misalnya mata kuliah A. Sebenarnya apa tujuan daripada mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa? Ya mungkin Ibu sendiri yang tahu. Nanti kalau saya sudah melihat deskripsinya, nanti di situ akan bisa kita tentukan, oh ternyata yang dimaksudkan Ibu ini berarti kedalamannya
adalah 3 ataukah 4. Nah, itu dia, sehingga bisa kita menentukan kira-kira kemana arahnya, ya, arahnya. Jadi ya masih secara umum masih pada ya level-level 4 lah ya, secara umum untuk kedalaman. Tapi kalau misalnya hanya teori yang begitu saja, mungkin dia ada nanti di level 3. Tapi secara umum ya itu berada pada level 4 ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya ya memang harus kita lihat dulu ya. Kalau CPL itu kan sudah umum ya. Nah, sudah dari CPMK-nya itu sudah diserahkan berkaitan dengan mata kuliah ya. Apa yang diharapkan dari mata kuliah. Jadi dari situ nanti akan kita bisa pahami, kita tentukan berapakah kedalaman dari mata kuliah tersebut. Jadi itu kira-kira jawaban yang bisa saya berikan kepada kedua penanya tadi. Nah, jadi harus saya lihat dulu kira-kira apa yang Ibu inginkan dari mata kuliah yang Ibu bawakan tadi, ya. Nah, baru kita bisa menentukan berapakah kedalamannya. Nah, bisa kira-kira begitu ya. Ataukah ada cara yang lain ya? Cara yang lain. Ya, secara umum mungkin digunakan itu taksonomi Bloom saya lihat. Jadi seharusnya kan sudah ke Anderson sekarang ya. Tapi saya lihat kalau di buku nurse kemarin dia masih menggunakan Bloom. Ya. Baik, nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, kalau masih kurang jelas mungkin masih bisa kita diskusikan ya. Mungkin nanti bisa di ini Pak Marungkil, bisa dilihat kembali. Kebetulan saya sudah WA Japri Bapak. Kami punya kurikulum soft file-nya Pak. Mungkin bisa dilihat. Itu sudah ditandatangani direktur. Jadi kalau misalnya sudah ada SK-nya berarti ya? Iya, sudah ada SK-nya. Karena memang itu kemarin dibuat untuk kepentingan ini Pak, surveillance akreditasi. Oh, begitu. Iya, jadi memang harus ada. Kalau misalnya nanti ada tambahan atau ada koreksi dari Pak Marungkil, dengan senang hati nanti kami revisi lagi. Jadi buat SK baru lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, berarti bukan draft lagi Bu ya? Bukan draft Pak. Ya, terima kasih. Baik, jadi mungkin sebagai tambahan ya teman-teman dari prodi lain atau dari kampus Poltekkes ya, Poltekkes dari tempat lain mungkin bisa juga nanti menjapri apakah soft copy-nya atau hard copy-nya dikirimkan kepada saya supaya bisa saya lihat, saya periksa ya. Bukan berarti saya mengatakan lebih jago, bukan. Hanya kita untuk sharingkan saja jika ada sesuatu yang ingin kita pahami lebih dalam gitu ya. Baik, kalau bertanya silahkan ya, misalnya ada yang kurang jelas, kurang paham. Selanjutnya kemarin memang saya berikan pilihan kepada Pak Sahrul ya. Nah, karena saya melihat kondisi daripada kurikulum yang ada di Poltekkes ataupun Politeknik itu sepertinya paket begitu ya, beda dengan kami. Nah, saya bilang kepada beliau, bagaimana kalau yang sekarang kan yang diutamakan di sini perubahan kurikulum yang mendasar adalah di prosesnya, proses implementasinya itu yang menjadi mendasar saya bilang. Bagaimana nanti kalau ini kita arahkan, kalau ada waktu misalnya ke arah bagaimana cara mereka itu membuat RPS-nya, karena di situ saya lihat sudah ada keluasan materinya sudah jelas dan bahkan sebelumnya metode pembelajaran yang tinggal menatanya kembali, merapikan kembali sehingga menjadi suatu RPS yang layak digunakan yang sesuai dengan format yang disarankan oleh Belmawa kan itu saya. Tetapi ya beliau bilang nanti kita lihat setelah terjadi proses mungkin dokumen kurikulumnya dulu yang diutamakan. Oke, baik. Kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu, saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian.
Oke. Jadi nomor kontak saya, Bu. Kita kan satu grup di sini. Ada grup WA-nya. Ah, di situ ada nomor HP saya. Ya Ada Pak, Pak. sudah Pak, Oh, sudah. sudah. Ah, Ya. iya, iya. Oke. Ya. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan dari tempat lain. Ya, kalau tidak ya saya akan melihat WA saya. Mungkin kita tutup untuk pertemuan pada saat ini kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Ada absen itu kayaknya harus kita isi ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya saya tetap mengharapkan ya dokumen kurikulum atau kurikulum prodi masing-masing ya boleh dikirimkan supaya bisa kami analisis di sini. Ya, memang ya terus terang di sini juga di Untat kemarin saya disuruh untuk memeriksa semua dokumen kurikulum dari setiap prodi. Wih, saya bilang mantap juga ini ya. Mudah-mudahan tidak bisa nanti saya selesaikan semua apa yang dibebankan kepada saya. Ya. Baik, ya kalau tidak ada mungkin nanti akan ada kita diskusi secara bersama kapan lagi kita akan melaksanakan pertemuan selanjutnya. Tetap juga saya akan meminta pendapat-pendapat daripada saudara. Setelah ada kiriman ke saya, nanti akan saya kirimkan kembali. Mungkin kalau perlu dirapikan, kalau perlu didiskusikan. Nah, sehingga kita bisa menentukan waktu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti pertemuan kita tutup sampai di sini ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kalau misalnya suatu saat saya berkunjung ke prodinya Bapak Ibu tapi tidak diketahui ya. Tidak diketahui Pak Sahrul maksudnya. Kalau diketahui kan saya tidak dilarang itu. Saya rindu untuk ke kampusnya Bapak Ibu jalan-jalan untuk melihat bagaimana perkembangan kurikulumnya. Ya, jangan marah ya. Siap Pak. Mantap. Baik, sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang Bapak, terima kasih. Mohon izin Pak. Ya, saya juga mohon. Makasih.